Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya pada presentasi kali ini. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasikan tugas kolaborasi topik 6. Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri di Kresno Wibowo, kemudian ada 4 rekan saya, Mbak Maza Savana, Mbak Anissa Zahra Daristi, Mbak Rohana Devi, dan Mbak Lutfi Arinta Koyum. Kita lanjut ke pertanyaannya. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Yang pertama dari Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah pandangan saya mengenai isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi proses pendidikan pembelajaran di antaranya dalam perspektif sosial di mana di Indonesia terdapat isu-isu yang berkaitan dengan masalah perilaku negatif di sekolah seperti perundungan atau bullying, pelecehan, dan kekerasan di sekolah yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar. Kemudian untuk perspektif budaya yang berkaitan dengan pengakuan dan pengelolaan keragaman budaya dalam konteks pendidikan dalam kurikulum yang inklusif dan menghargai perbedaan latar belakang peserta didik. Lanjut. Untuk perspektif ekonomi berkaitan dengan biaya pendidikan seperti biaya untuk membeli buku, untuk membayar SPP, dan perlengkapan sekolah lainnya yang dapat menjadi hambatan bagi keluarga yang memiliki penghasilan rendah. Untuk perspektif politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengenai pendidikan ya seperti kurikulum yang berlaku, sistem evaluasi yang digunakan, dan alokasi dana untuk menunjang pembelajaran yang dapat mempengaruhi arah dan kualitas pendidikan. Baik, untuk menurut pendapat saya tentang bagaimana isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama dari aspek sosial dulu. Interaksi sosial di sekolah dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, misalnya bullying dapat menghambat proses belajar siswa. Di sisi lain, kerjasama dan interaksi positif antar siswa dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Yang kedua, budaya. Budaya sekolah dan budaya masyarakat sekitar dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi di sekolah. Misalnya, budaya yang menghargai pendidikan cenderung mendorong siswa untuk belajar lebih keras. Tiga, faktor ekonomi. Ekonomi juga berpengaruh. Misalnya sekolah dengan sumber daya yang lebih banyak biasanya dapat menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang lebih baik. Di sisi lain, siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Yang terakhir dari aspek politik, kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah dapat mengaruhi cara pendidikan diselenggarakan, misalnya dengan kebijakan kurikulum baru, kemudian standar pengajaran dan pengujian akan berbeda. Ini dapat mengaruhi cara siswa belajar. Baik, selanjutnya pendapat saya tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran, yaitu yang pertama, dari segi sosial, isu lingkungan sosial yang kurang mendukung pendidikan karena menganggap bahwa ada anak yang harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu, pada budaya, isu perbedaan budaya seperti suku, ras yang menjadi alasan bullying di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya menjadi fokus utama dalam menanamkan sikap toleransi dan menghargai di setiap perbedaan. Lalu pada ekonomi dan politik, kurang meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah Indonesia, serta banyaknya kasus putus sekolah karena permasalahan ekonomi.
Menurut pendapat saya, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, dalam perspektif sosial, sistem pendidikan seringkali mencerminkan stratifikasi dan kesenjangan yang ada dalam masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas sering terbatas bagi kelompok masyarakat tertentu karena faktor ekonomi dan lokasi geografis. Di sisi lain, ada budaya masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi prioritas dan nilai-nilai yang ditekankan dalam kurikulum pendidikan. Contoh isu-isu di Indonesia seperti di Papua itu tingkat putus sekolah anak masih tinggi karena masalah kemiskinan, jarak tempuh ke sekolah, terus serta keterbatasan fasilitas pendidikan. Nah, selain itu, ada anak-anak yang penyandang disabilitas di banyak daerah itu menghadapi diskriminasi dan kesulitan mengakses pendidikan inklusif yang layak. Nah, contoh-contoh tersebut itu menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengupayakan pemerataan akses pendidikan, masih ada tantangan yang terkait faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang harus dihadapi lagi. Oke, menurut saya kualitas pendidikan di Indonesia baik dari segi sumber daya manusia, yaitu gurunya, yang masih rendah dan kurang meratanya sarana prasarana, terutama di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, termasuk letak geografis Indonesia yang menyebabkan ketimpangan pendidikan sangat terlihat. Nah, kondisi ini mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran maupun prestasi para peserta didik, karena pasti adanya keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah-daerah tertentu, apalagi daerah pelosok. Untuk pertanyaan kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan perhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Baik, menurut pendapat saya sebagai calon guru, saya harus siap untuk mengajar dan dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik para peserta didik. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat memahami langkah-langkah yang tepat yang dapat saya lakukan untuk mendukung pembelajaran dan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan perspektif sosiokultural masing-masing peserta didik. Untuk dari saya, untuk kesiapan, ya, kami berusaha untuk tetap siap untuk mempersiapkan diri dalam mengajar dengan mempertimbangkan isu-isu yang sedang terjadi. Untuk isu sosial, seorang guru harus memahami dinamika sosial di kelas dan masyarakat sekitar. Kita harus mempromosikan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghargai keragaman. Yang kedua, aspek budaya. Guru harus menghargai dan memahami budaya siswa mereka. Kita sebagai guru harus memastikan bahwa materi pembelajaran itu relevan dan dapat dihubungkan dengan pengalaman budaya yang siswa miliki. Yang ketiga, ekonomi. Guru harus memahami latar belakang ekonomi siswa yang berbeda-beda dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pembelajaran. Kita harus berusaha untuk menyediakan sumber belajar yang dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Kemudian politik, guru harus memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Kita harus mengikuti perkembangan politik terkini dalam kebijakan pendidikan dengan menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu selanjutnya, setelah mempelajari perspektif sosiokultural ini, sebagai calon pendidik terdapat berbagai pertimbangan kesiapan seperti keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan ketika dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar. Sebagai pendidik, kita juga perlu memperhatikan kembali latar belakang peserta didik dari segi ekonomi, budaya, politik, dan sosial pada lingkungan tersebut.
Pendapat saya, sebagai calon guru, saya merasa cukup siap untuk mengajar dan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Nah, karena dalam setiap perjalanan pendidikan akan ada isu-isu yang baru. Hal yang dapat saya lakukan adalah dengan memahami latar belakang peserta didik yang beragam, mengembangkan materi ajar yang inklusif, menggunakan strategi pembelajaran yang responsif, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menghargai keragaman, serta terus mengembangkan kepekaan budaya dan sosial. Oke, menurut pandangan saya sebagai seorang calon pendidik, saya harus siap dalam menjalankan tugas saya, yaitu mengajar dengan memperhatikan isu-isu pembelajaran di sekolah dalam berbagai perspektif. Melihat kondisi pendidikan saat ini dengan kurikulum baru, di mana guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sebagai seorang guru, saya perlu memahami karakteristik peserta didik dari berbagai faktor, termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pendidik atau kami juga perlu memahami dan menanamkan nilai-nilai yang mendukung profil belajar Pancasila agar tidak ada kesenjangan antar peserta didik. Baik, kemudian apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Oke, persamaannya yaitu adalah persamaan yang ditemukan dari setiap pandangan anggota kelompok berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang banyak ditemui di sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, kurangnya SDM dan tidak meratanya sarana dan prasarana merupakan salah satu tantangan dari perspektif sosiokultural. Sedangkan perbedaan yang ditemukan yaitu adalah berkaitan dengan permasalahannya itu dapat diketahui bahwa setiap perspektif tidak hanya mempunyai satu isu saja. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Oke, untuk persamaannya yang ditemukan dari setiap pandangan anggota kelompok berkaitan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran akan membantu guru dalam menyusun strategi dan rancangan yang disesuaikan dengan perspektif sosial-kultural peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih bermakna. Sedangkan perbedaannya tidak ada perbedaan yang signifikan ya mengenai pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosiokultural. Baik, demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kami selaku yang menyajikan, mohon maaf apabila dalam menyajikan banyak kekurangan. Kami ucapkan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.